Ini betina apa jantan nih yang yellow pigeon? Ikan Jardini mulutnya cakil. Hai, kenalin gue April. Oke guys, kali ini gue mau update sesuatu yang sebenarnya gue senang, buat gue bahagia, tapi di lain sisi tuh kayak apa ya, kayak gue bingung sendiri nih harus kayak gimana. Oke, ini semua tentang Disqus, karena kemarin kita sudah upgrade Hoodilong, terus sekarang kita mau update si Disqus ini. Ada satu hal berita yang oke banget, yang menurut gue juga pribadi gue kaget, shock, terus bingung harus kayak gimana, karena selama gue melihara Disqus dari kecil tuh ya, ini baru kejadian ini, karena memang tadinya tuh kecil banget. Mari kita langsung cekidot, lihat-lihat di tank Disqus. Teman-teman boleh bantu gue komen nanti, bantu komen di bawah harus apa tindakan yang harus gue lakukan. Jadi guys, si Disqus yang ada di tank utama ini tuh lagi bertelur. Nutupin bro, nutupin bro. Nah, tuh lagi bertelur guys. Lagi dijagain sama, gue nggak tahu nih betina apa jantan nih yang yellow pigeon. Nah, terus pairnya dia atau pasangannya tuh yang ini nih, si red melon yang ini nih. Nah, ini red melon yang paling gede di sini nih. Nah, lagi jagain, tapi kedepannya gue nggak tahu dia bakalan menetas atau tidak. Telurnya tuh baik banget nih kalau teman-teman perhatiin. Tuh, banyak. Nah, banyak kan cuy. Nah, ini kalau jadi sebenarnya cuan banget nih. Kalau jadi, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Karena memang tujuan gue itu ya cuma buat biar enak aja viewnya dilihat, pajangan gitu kan. Karena kan warnanya indah-indah nih. Tuh nih. Tuh. Gitu cuy. Nah, dia tuh bertelurnya di batu gitu guys. Di batu yang gue taruh di dalam. Nah, kalau misalnya gue pindahin kan nggak mungkin ya gue angkat batunya gitu. Jadi sebelumnya itu si pair ini nih, yang ini nih sama yang yellow pigeon itu sebelumnya udah gue pindahin di tank tersendiri gitu. Terus gue kasih apa namanya, pipa buat tegak gitu buat dia naruh telurnya. Nah, dan waktu itu work banget, bertelur. Tapi setelah 2 hari atau 3 hari gitu, gue lupa, dia netes. Anaknya tuh kecil-kecil banget, nempel, dijagain tuh sama dia. Hari ketiga, hari keempat aman, masih gue tengok, gue kasih makan induknya. Nah, di hari kelima lah kok hilang lagi, anakannya tuh hilang cuy. Gue nggak tahu nih, bapaknya yang pinter apa emaknya yang terlalu pinter nih, anakan sebanyak itu tuh bisa hilang gitu. Apa dimakanin gue juga nggak tahu. Nah, terus yang lebih parahnya lagi, setelah anaknya hilang gitu cuy, gue kasih waktu lagi tuh buat dia. Jadi gue ganti airnya setengah waktu itu di tank, yang tank karantina, tank kecil. Nah itu, nah selang 2 hari tuh dia nih berdua nih nelor lagi cuy, nelor lagi. Terus gue tungguin 2 hari 3 hari netes, ada lagi cuy anakannya kecil-kecil kayak jarum gitu nempel. Nah, tapi anehnya ya, setelah anaknya nempel gitu dijaga, gue perhatiin tuh beberapa kali ya, dijagain sama indukannya, dijagain. Jadi kalau misalnya anaknya jatuh gitu dari tempatnya gitu, sama dia dimasukin ke mulut terus dibalikin lagi.
Nah, gue pikir, wah pinter nih indukannya nih artinya. Tapi di hari-hari selanjutnya gue lihat hilang lagi cuy anakannya. Gue nggak tahu kesapu badai, kena tsunami apa gimana, gue nggak tahu. Kalau untuk arusnya sendiri aja gue cuma pakai biofoam, air gue endapin, tapi kok hilang cuy. Lah gue bingung, anakannya kemana? Apa mak bapaknya nih gelo gitu ditelen mereka, gue juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya ditelen ya, yang gue perhatiin tuh di hari sebelumnya itu dia ngejagain itu jago cuy, jago. Maksudnya jago tuh ya kalau anaknya jatuh gitu ke dasar akuarium, sama dia ditolongin, dibalikin lagi ke tempatnya gitu. Saya nggak ada video dokumentasinya waktu itu yang gue bingung. Kenapa? Akhirnya apa? Gue saking gedeknya ya, gue balikin lah dia ke tank utama. Di tank utama nih sempet netes lagi, cuma ya hilang lagi. Ini sekarang netes lagi, bertelur lagi nih. Gue nggak tahu nih jadi atau enggak nih. Dia juga galak, dia jagain terus tuh, galak dia. Entah ke sesama diskus yang digalakin sama dia, diusir-usir, atau tankmate-tankmate-nya. Ini kan ada beberapa tankmate tuh kalau teman-teman perhatikan tuh. Nah itu juga diusir-usirin sama doi, dijagain telurnya, pinter. Cuma gua nggak tahu kan, begitu dipisah ditaruh di tank utama kok setelah beberapa hari hilang anakannya. Apa karena airnya berubah suhu terus pada mati, gue juga nggak tahu. Tapi pas gue cek ya, karena kan sekecil itu ya, sejarum-jarum gitu tipisnya tuh anakannya. Pas gue cek lah, kok apa anakannya tuh nggak ada sisa-sisanya cuy, nggak ada bekas atau yang terlihat gitu anakannya mati gitu. Gue juga bingung kenapa ya. Nah nih lagi dijagain nih. Tolong dong teman-teman yang paham soal diskus nih, peternak diskus, bisa lah di komen-komen gimana caranya nih. Soalnya ada yang lagi pair nih. Sayang banget nih kalau misalnya nggak jadi gitu kan. Gue juga nggak maksain buat jadi sih cuy sebenarnya, jujur aja, karena emang tujuan awal gue ya buat nge-view aja, buat view di rumah. Ini kan keren tuh, dari warna corak, suka gue. Cuma gue nggak tahu nih, kalau misalnya kayak gini kan ya hadiah lah ya dari Tuhan buat gue nih, ibaratnya wah ada yang kayak gini nih, dia nilai plus aja. Sayang kalau misalnya nggak dijadiin keturunannya gitu loh cuy. Siapa tahu keturunannya bagus kan, red pigeon x red melon, red pigeon, yellow pigeon x red melon. Siapa tahu anakannya bagus, ada yang unik-unik kan. Maksud gue lumayan gitu cuy, buat nambah lagi akuarium, biar tambah keren gitu, rame lagi ntar akuarium di rumah. Maksud gue gitu loh cuy. Nah ini dia ngusir-ngusir nih. Nah galak cuy, jaga telurnya tuh sadis doi. Cuma ya gitu, hilang terus anakannya cuy, bingung gua. Nih nah, tuh getar-getar cuy, lihat tuh cuy, getar-getar kayak cupang aja ngedok ini. Nah kira-kira tuh buat penghobis diskus, peternak diskus, bisa di komen nih, dibantu ini. Gue harus gimana nih, bingung juga anjir. Udah 2 kali gue pindahin ke tank utama, ke tank karantina, malah gagal nelor lah, gagal gede lagi anakannya. Sampai gue beliin itu cuy, obat khusus tuh, akriplavin airnya, siapa tahu doi sakit, atau buat sama si 2 ekor ini sakit. Terus gue beliin juga obat biru biar telurnya kagak kena jamur sama busuk gitu. Netes hilang kan suwe.
gitu cuy. Jadi ya gue nggak tahu nih harus gimana ya, keluh kesal gue aja sih sebenarnya. Ya gue suka gitu, apa ya, sharing aja. Maksud gue pelihara nih diskus nih ya. Tuh, tuh, itu semua dari size kecil cuy. Ada yang 2 in, ada yang 1,5 in, dan alhamdulillahnya hidup semua sampai segede-gede gini nih. Tuh, ini mah 4 jari ada sih kayaknya nih, 4 jari lah, size 4 jari. Gue nggak tahu berapa tuh 4 jari. Kayaknya ini udah lebar banget nih. Kalau dulu kan kecil-kecil. Nah, sayangnya gue nggak ada video dokumentasinya waktu kecil gitu cuy. Jadi buat teman-teman yang pelihara ikan diskus lama atau misalnya peternak-peternak diskus, boleh lah ya bantu-bantu ke gua, share-share juga gitu. Kalau untuk grade-nya gua nggak tahu nih grade bagus apa enggak. Gue intinya waktu itu beli lubukan kecil-kecil banget, nggak ada yang warnanya kayak gini, semuanya pucat. Bagus atau enggaknya gua nggak tahu. Gue beli lubukan, gue campur waktu itu, anakan ini sama anakan ini gue ambil, anakan ini sama ini gue ambil gitu. Jadi gue tidak tahu bagus atau tidaknya. Gue nggak taunya ini grade A B C D, gue nggak tahu, serius gue nggak tahu sama sekali cuy. Jadi ya buat gue bisa segede gini aja dari size kecil gitu ya udah seneng banget gue gitu cuy. Jadi teman-teman tolong ya, siapa tahu bisa kasih infonya di komen-komen gitu, kita saling sharing, saling berbagi. Jadi itu pengalaman gue pelihara diskus dari size kecil banget sampai menetas, sampai bertelur gitu. Nah semudah-mudahan ini yang lain juga ada yang pair lagi nih. Gak tahu kalau jadi kan, kita nggak tahu guys, bisa bantu perekonomian kan, atau bisa bantu memperindah ruangan gua, teras gua gitu, biar makin banyak akuarium. Ada dengan diskus itu ya jadi keren aja sih akuarium buat gua. Apa ya, ratunya ikan hias cuy. Oke,